Agus minta tolong banget sama Menteri Kesehatan, apalagi yang urgent kayak Agus. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Jangan dibawa. Aku sedih banget. Lebih diperhatikan ya. Tolong lebih diperhatikan lagi. Apalagi orang yang benar-benar sakitnya parah, kalau bisa diduluin gitu. Ya memang semua punya prosedur, Agus tahu. Tapi lihat mana yang layak, mana yang nggak layak, yang harus dilayani. Dia sudah bertobat dan sekarang aktif di pengajian. Mau dengar dong coba kamu ayat pendek atau surat pendek? Ngaji Jang, apa Jang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Sadaqallahu. Para donatur rame-rame siap akan laporkan Agus untuk masuk penjara. Nah, menurut informasi yang saya dengar, ada belasan hingga puluhan donatur yang sudah konsultasi dengan pengacara untuk melaporkan Agus. Nah, ini kalau benar terjadi pelaporan oleh donatur ini, pasti Agus bisa dipenjara. Kalau ini pasti. Karena apa? Bukti penyalahgunaan atas uang donasi tersebut ada buktinya. Sehingga kalau dilaporkan mudah Agus untuk dijebloskan ke penjara. Tetapi kalau laporan Agus ke Teknopi itu belum tentu bisa diterima. Malah udah ditolak ya LP-nya. Udah ditolak. Tetapi kalau para donatur ini melaporkan, jelas Agus bisa penjara. Kasihan ya kalau dipikir sebenarnya dia udah sakit, udah buta, masuk penjara lagi sama keluarga istrinya. Masuk kumpul semua jadi satu penjara ya. Tapi gimana, dikasihani, nggak ngerti, makin melonjak, makin menjadi-jadi. Kalau saja kemarin orangnya sabar, nggak keras kepala, ya nggak keras kepala seperti ini, tentunya sudah selesai, masalah ini tidak melebar, tidak meluas. Nah, yang terjadi sekarang ini Agus sudah melaporkan, kemudian klarifikasi sana sini, masuk ke podcast, ke televisi juga, yang itu justru membuat geram para donatur. Tujuan Agus pengen mencari simpatisan, tetapi justru malah hilang. Masyarakat ya menghukum lebih keras lagi pada Agus secara sosial ya. Ya kalau mau dilaporkan ya gak apa-apa, dukung aja, dukung, biarin. Mungkin masalah ini bisa selesai kalau ada penjara buat Agus. Pengacara juga itu, pengacaranya yang suka ngawur, penjara aja sekalian, biarin ngumpul satu tempat. Gimana menurut kalian ini? Komennya gimana, komennya untuk mereka mau dipenjarakan itu? Yuk guys, balik lagi di Ukikatnya dan kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus. Tapi kali ini kita lihat komentar video dari Kang Faisal Icang ya. Tak gelap mata, takut pakai uang donasi dari Pratiwi Novianti guys ya. Beda dengan si Agus ya, yang gelap mata ketika mendapatkan uang donasi 1,3 langsung berfoya-foya, langsung buat bayar hutangnya si Wawa gitu ya. Gue tahu sih kenapa si Agus seperti ini, karena dia ketakutan uangnya itu sudah dipakai buat bayar hutang, makanya dia
kalau orang apa ya, kalau orang sudah melakukan kesalahan pasti akan berusaha keras untuk menutupi kesalahannya gitu loh guys ya. Makanya dia sekarang kayak gitu kalau dia itu nggak pernah salah, tapi Novi yang salah gitu loh guys ya. Makanya dia selalu bilang selalu berusaha maksudnya untuk melaporkan Tenovi ya. Emang benar-benar nggak ada adab ini orangnya si Agus ini. Kenapa dia melakukan seperti itu, kenapa dia mendapatkan musibah seperti itu? Harusnya dia introspeksi diri ya, kenapa Aji bisa melakukan itu gitu ya, kenapa Aji bisa menyiram itu, kenapa gitu. Maksudnya ada mungkin dia harusnya si Agus ini berpikir kenapa sih si Aji bisa menyiram dia gitu, padahal dia juga udah tahu gitu, tapi dia nggak ini ya, emang udah watak kali ya guys ya. Nah ini kita langsung aja kita lihat beritanya guys, seperti apa tentang Mas Faisal ya. Kita lihat. Jadi kita cerita ke Tenovi ini masih ada harapan untuk mata yang sebelah kanan. Awal nggak ada ketakutan sih, karena emang itu niat kita buat ini, buat berobat. Nggak ada ketakutan karena yang gimana itu nggak ada, karena memang dari awal Tenovi juga malah menyuruh kita buat pakai aja Kak, kalau buat operasional kemanapun pakai, yang penting laporan. Itu sih Kak Novi selalu bilang laporan gitu. Tak lagi bisa bekerja lantaran matanya tak lagi dapat melihat. Tentu saja Icang tak lagi mencari nafkah dan tak lagi mendapat penghasilan. Meski begitu, Icang dan keluarga pantang menggunakan uang donasi untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk pengobatan saja, Icang memilih menggunakan uang pribadi serta bantuan dari teman-temannya. Iya, karena kita selalu laporan per hari sih. Lebih ininya adik sih inisiatif untuk melaporkan hasil donasi yang masuk, tapi kita selalu kirim, tapi memang nggak ada mutasi keluar. Kita belum pakai sama sekali ada rekening saya pribadi yang dicantumkan untuk open donasi. Oh iya betul, dia sama sekali nggak mau pakai uang dari donasi karena alhamdulillah dia katanya masih punya uang pribadi. Jadi dia pakai itu dulu, dan donasi kalau nanti terkumpul walaupun berapapun itu untuk pengobatan matanya. Jadi kalau ada keajaiban dia harus keluar negeri, dia mau melakukan yang terbaik. Ya, Icang dan keluarga rupanya masih memiliki keyakinan jika matanya bisa disembuhkan dan dirinya bisa kembali melihat. Apalagi Icang masih memiliki tanggung jawab berat lantaran kedua anaknya yang masih kecil dan masih sekolah masih membutuhkan biaya yang besar. Icang rupanya memiliki rencana menggunakan uang donasi ke luar negeri. Benarkah Icang didatangi tim pengacara Agus agar dirinya membelot dari Novi? Kalau misalkan setelah pengobatan masih ada sisa, baru kita pikirkan lagi dan berembuk dengan Tenovi baiknya seperti apa. Selalu setiap hari. Selain anak-anak dan keluarga yang luar biasa, saya lihat peduli sama saya. Di luar itu, ya mau gimana pun, apapun keadaan saya sekarang, dengan mengalami kebutaan, bukan berarti saya nggak bisa melanjutkan hidup saya. Dengan kebutaan ini, biarpun bagaimana saya tetap harus menjalani hidup. Iya, itu yang matanya dihilangkan ya, itu juga sama. Tapi kondisinya sih kalau secara mental dia lebih kuat sih. Bukan kita membandingkan ya, tapi kalau Mas Faisal waktu yang bersamaan ada 2 case orang yang matanya rusak kan. Satu lagi juga diundang sama DS kan. Tapi reaction mereka berdua ini berbeda. Nah, tapi hebatnya nih Icang, dia bilang saya maafkan. Proses hukum lebih berjalan. Tadi saya tanya, hebat biarin aja. Percaya nih Nani. Jadi itu yang mau kita bahas ini. Kenapa saya telepon Dr. Richard Lee? Karena Icang ini bukan sembarang orang. Karena dalam waktu yang bersamaan ada 2 case orang yang matanya rusak kan. Satu lagi juga diundang sama DS kan. Tapi reaction mereka berdua ini berbeda. Nah, itu rahasia apa? Kenapa Icang bisa setabah isu setenang itu? Dan dia bisa menerima takdir ini, dan dia nggak panik, dan dia saya ucap alhamdulillah. Nah itu yang mau saya ceritakan ke netizen semua. Oh iya betul, dia sama sekali nggak mau pakai uang dari donasi karena alhamdulillah dia katanya masih punya uang pribadi. Jadi dia pakai itu dulu, dan donasi kalau nanti terkumpul walaupun berapapun itu untuk pengobatan matanya.
pengobalan mata ini. Jadi kalau ada keajaiban, dia harus keluar negeri, dia mau melakukan yang terbaik gitu. Kalau udah nggak bisa nerima nasihat kebaikan dari orang lain, berarti harus ditanyakan di hatinya. Apakah lihat di tubuh manusia ini kan ada segumpal darah, dia disebut kolbun hati. Kolbun kita ini ada 3 fase: kolbun mait, kolbun marit, kolbun salam. Itu Yang apa? kita takutin, ya kolbun marit itu hati kita sakit, ada sakit di hati kita sehingga kita nggak mau melakukan hal-hal kebaikan. Berarti hati kita sakit. Jangan sampai saat hati kita sakit ini kita malah jadi mati, kolbun mayit. Oh iya. Kalau udah kolbun mayit ini benar-benar nggak bisa diselamatin. Gimana caranya biar hati kita ini menjadi kolbun salamat, hati yang selamat? Kita harus ngapain kalau lagi sakit? Berobat. Ya iya, kita harus obatin hati kita. Jangan malah nggak nerima nasihat kebaikan sekecil apapun nasihat kebaikannya, meskipun kita belum ngelakuin, pelan-pelan. Jangan malah kita ngedebat nasihat kebaikan dari teman kita, dari orang tua kita, dari saudara kita. Nggak bagus. Meskipun kita nggak bisa melakukannya langsung, seenggaknya nanti suatu saat kita ingat, si Fulan pernah nasihatin gua untuk gua jangan ngelakuin kayak gini. Si Fulan pernah nasihatin gua buat gua tutup aurat. Si Fulan pernah nasihatin gua buat gua jangan tinggalin sholat. Iya. Si Fulan pernah. Jadi suatu saat kita masih bisa ingat nasihat itu, berarti hati kita udah, apalagi kalau kita ngelakuin itu, berarti kan hati kita udah selamat. Tapi untuk yang menasihati tuh kalau misalkan itu pahala jariahnya tuh jalan nggak kalau kita ngelakuin apa yang dinasihati? Pahala yang kita lakuin ngalir ke dia tanpa mengurangi pahala yang kita Dapat. Kamu orang yang seperti apa sih sebenarnya? Ya, saya orang biasa yang nggak jauh-jauh dari maksiat juga sih sebenarnya. Ya cuman seperti hadis Rasulullah SAW, kullu bani Adam khotoun wa khorilatain atau wabun. Setiap anak Adam sering berbuat dosa. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, ya orang yang mau bertobat. Saya berpegang teguh dengan hadis itu. Ya saya tahu masa lalu saya penuh dengan maksiat. Saya coba merubah masa depan saya untuk menjadi manusia yang lebih taat sih. Apakah kejadian gara-gara mata kamu kehilangan mata, baru kamu berubah? Atau sebelum dari situ juga kamu sudah menemukan hidayah? Saya dibilang berubah jadi baik belum, tapi sedang berproses menjadi lebih baik. Belum jadi orang baik sama sekali, belum, masih jauh. Oke. Nah, menurut kalian gimana nih setelah melihat beberapa komen dari kata-katanya dari Bang Ical ya? Beliau berusaha untuk menerima keadaannya dia sekarang beda dengan yang sebelah gitu guys. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.